dari saya pribadi, saya dari awal juga saya bilang sama abang-abang saya ini, dari ke Bang Dani, begitu juga Bang Enal ya, saya sih pengennya tuh untuk ketemu secara langsung, tapi beliau bilang, katanya beliau mengatakan bahwa beliau sedang ada urusan keluar kota, dan juga di hari yang sama juga katanya ibunya sakit. Oke, kita paham itu. Saya jujur, saya pun sekarang lagi sakit. Sekarang saya sakit, tapi saya mencoba untuk kooperatif ya, supaya masalah ini cepat selesai. Kalau dibilang kecewa, ya ada rasa kecewa, tapi balik lagi masa orang sakit itu kita paksa. Walaupun di hari itu juga ada postingan ibundanya bersama ada salah satu vokalis band kita gitu ya. Itu nggak tahu foto kapan ya, tapi ada postingan itu. Dan kedua, satu hari setelah itu pun kamu juga saksinya, dia juga datang kan ke acara pemakaman salah satu teman kita, ibundanya teman kita juga, dia ada di situ. Maksudnya kenapa tidak bisa menuangkan, kita nggak butuh waktu lama kok. Berapa lama sih? 1 jam. Oke, kalau misalkan di bang gue cuma punya waktu 1 jam, oke, nggak ada masalah. Kita akan 1 jam itu kita akan padetin, udah gitu. Itu aja sih maunya saya. Dan juga esoknya dia dan ibunya ada di salah satu live ya, di salah satu stasiun TV juga. Kenapa bisa datang? Kenapa di sini sekarang nggak bisa? Oke, kita pahami juga. Kita tunggu sampai dia bilang hari Rabu jam 1 di kafenya. Sekarang kita udah datang ke sini, ternyata juga dihubungin dari semalam itu sangat sulit. Tidak ada respon, dan sampai tadi pun Bang Dani juga coba hubungin beliau, tapi tidak ada respon sampai Bang Dani memberikan voice note, dibalas sama beliau bahwa katanya sedang lagi ada perjalanan ke Jawa gitu. Perjalanan ke Jawa yang saya pikir kok kayaknya mendadak sekali, kenapa nggak dari semalam, paling tidak respon lah kami gitu. Hargailah kami loh di sini, kami juga butuh, kita nggak lagi pengen ribut, saya nggak lagi cari sensasi, maaf ya kalau misalkan dari pihak sana bilang saya tuh mungkin nanti sampai saat ini nanti kan juga dipanggil ke TV, enggak, bukan itu yang saya mau. Saya cuma kalaupun saya datang ke TV atau kalaupun saya sekarang ada di infotainment, itu karena saya hanya ingin klarifikasi. Saya ingin bahwa tolong udah ya, kita sudah selesai. Silaturahmi insya Allah bisa tetap berjalan, tapi saya nggak mau lagi ada urusan gitu. Dan juga tolong jangan colek saya lagi gitu loh. Jadi di sini saya juga bukan menjual air mata yang seperti mungkin pernah dikatakan tentang saya gitu. Enggak, saya punya keluarga. Bagaimanapun saya punya anak, saya juga nanti punya keturunan, anak saya akan menikah, saya punya cucu. Saya nggak mau ada lagi berita-berita miring tentang saya gitu. Dan juga jejak digital itu kan tidak bisa hilang ya. Jejak digital tidak bisa hilang. Jadi saya hanya mau meluruskan aja, yuk kita mediasi, yuk kita ketemu secara kekeluargaan gitu. Ataupun seperti tadi Bang Enal bilang, bikin surat pernyataan yang dimana itu juga dipegang sama ibundanya. Dan juga kalau misalkan memang anaknya itu mau menjadi bertanggung jawab dan mau Bang, kalau misalkan mewakili ibunya, tapi kan permasalahannya di sini kan bukannya saya bersama dia, tapi saya bersama ibunya yang juga berkomentar, bukannya dia yang berkomentar. Saya berterima kasih banget untuk beliau yang sudah minta maaf mewakili ibunya, tapi supaya tidak ada lagi nih ya, tidak ada lagi pernyataan nanti di mana, di sosial media mana, atau ada tuntutan apapun lagi. Yuk kita ketemu, kita berjabat tangan ya, kita saling maafkan. Kalaupun saya punya salah di masa lalu, saya juga akan minta maaf. Saya orang yang tidak akan takut untuk mengucapkan maaf gitu. Tapi jelasin apakah ada kekesalan atau apapun yang di hatinya yang masih menyangkut tentang terhadap saya, coba tolong diutarakan supaya kita sama-sama clear di saat itu juga gitu. Jadi saat ini saya cuma minta permintaan maaf, bukan hanya dari mulutnya Vicky Prastio, tapi juga dari ibundanya. Itu aja. Saya nggak minta neko-neko panjang kelebar, saya juga nggak mau. Ini juga buang-buang waktu gitu. Bang Dani punya urusan, Bang Ena juga punya urusan, kalian juga kawan-kawan media juga pasti bukan hanya ikutin saya aja gitu. Jadi saya cuma minta yuk kita ketemu. Nggak gampang, nggak susah loh. Nggak susah, sangat gampang. Kita ketemu sebentar, 5 menit aja. Kasarnya
oke Kalina, saya minta maaf, dah kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting kita ketemu bahwa ada bukti bahwa kalian benar-benar tulus mau minta maaf sama saya. Begitu juga kalau nggak bisa permintaan maaf lewat telepon, lewat video call, yang katanya juga bahkan tadi juga video call juga di nggak masalah tapi sangat sulit dihubungi. Gitu. Jadi maaf sekali, bukan saya nggak terima maaf ya, saya terima maafnya dari anaknya ya, tapi saya juga minta juga dari ibunya supaya apa, kedepannya tidak ada lagi. Saya nggak akan dendam loh, insya Allah saya dilahirkan bukan sebagai manusia pendendam, tapi yuk kita sama-sama selesaikan masalah ini secara kekeluargaan, itu aja. Berarti ada syarat ya sih ketika nanti misalkan itu terjadi ibunya datang meminta maaf, karena untuk menjaga dari ibunya akan ada utarakan komentar-komentar lagi yang di sosial media itu, gimana Kak? Ada syarat nggak maksudnya? Nggak ada syarat. Perjanjian cuma hanya perjanjian tertulis aja atau video yang mengatakan bahwa ini tidak akan ada lagi hal seperti ini. Udah itu aja sih. Syarat saya nggak susah gitu, bukan lagi nanti harus gini, enggak gitu. Keinginan Mbak Linda harus ketemu fisik ya, maksudnya ketemu. Iya dong, harus ketemu fisik. Ya. Tekanin gitu Bang, harus ketemu fisik. Kalaupun dari pihak mereka tidak mau bertemu, paling tidak ada surat ya Bang ya. Surat pernyataan ditandatangani oleh ibunya ya. Ibu, karena kan yang bermasalah kan saya. Ibaratnya orang kalau misalkan mau masuk penjara, saya yang salah, masa saya tuker kepala saya sama Bang Dani, kan nggak mungkin. Gitu. Karena saya yang bersalah, saya yang masuk penjara, kasarnya seperti itu, ya kan. Ini kan ibunya yang bermasalah sama saya, kan nggak mungkin ditukar sama anaknya, ya kan. Anaknya bisa minta maaf, tapi kenapa ibunya lagi sakit, masa nggak bisa bicara, ya kan. Itu aja sih. Nah, satu lagi nih yang perlu saya tegaskan ya, Mas Vicky ya. Mas Vicky terakhir komunikasi dengan saya, Mas Vicky mengatakan bahwa tetap kita akan ketemu secara mediasi, dan Mas Vicky juga mendukung itu. Dan Mas Vicky meminta juga, terserah brother mau hadirkan media ataupun kuasa hukum ataupun hanya dengan Mbak Kalina, itu terserah. Dia tidak masalah. Tidak masalah, itu terserah. Tidak ada masalah. Artinya apa? Kita ikuti dia. Beberapa hari ini kan saya lihat di media juga kan Mas Vicky banyak problemnya. Saya mengerti itu, mengurangi rasa hormat saya juga Mas Vicky ya. Kalau mau ketemu dengan kita ya, kalau bisa ya kekeluargaan kita aturlah secara teknisnya seperti apa. Mau menghadirkan media ataupun tidak pun juga nggak jadi masalah, karena tujuan kami adalah tujuan yang baik, yang mulia. Seperti itu sih. Karena dari awalnya Mas Vicky sendiri hubungi Bang Dani dan Bang Enal pun dia bilang katanya kalau bisa ketemu, kita ketemu nggak apa-apa, ketemu sama kuasa hukum juga nggak apa-apa, bersama Kalina juga nggak apa-apa, ataupun undang teman wartawan juga nggak apa-apa. Itu dari mulutnya dia. Itu dari mulutnya dia bilang seperti itu. Dan akhirnya dia bilang katanya hari Senin tidak bisa, mohon maaf kita ganti di hari Rabu jam 1 di tempatnya dia. Kita sudah datang ke tempatnya dia, di kafenya dia. Kita punya itikat baik, kita datang, tapi beliau juga tidak datang gitu. Bahkan dihubungi sangat sulit. Kalau kita telepon aja nggak apa-apa, coba. Jadi coba sekali lagi, dihubungi sangat sulit gitu. Nah, ini